Sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini DPR RI sudah kemudian memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pergantian Panglima TNI yang akan datang atas nama Jenderal TNI Agus Subianto yang insya Allah akan dilantik pada esok hari. Di mana dan jam berapa silahkan tanyakan kepada Presiden. Namun dengan sudah dilaksanakannya sidang paripurna terkait persetujuan DPR RI atas pemberhentian dan pergantian calon Panglima TNI atau Panglima TNI yang selanjutnya, artinya nantinya Presiden akan menentukan kapan dilantiknya calon Panglima TNI yang baru. Dan artinya insya Allah kita akan segera memiliki Panglima TNI yang baru untuk bekerja, semoga bisa bekerja secara baik dan amanah. Kemudian pada kesempatan ini juga DPR RI tentu saja sudah melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya dalam sidang paripurna ini terkait dengan beberapa rancangan undang-undang yang tadi sudah menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR, sehingga nantinya sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanismenya. Dua hal itu yang kemudian tadi sudah kita laksanakan dalam sidang paripurna hari ini. Ada pertanyaan? Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain, kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil. Kemudian kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga sampai insya Allah nanti tanggal 14 Februari, kita ini bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai. Kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan. Jadi kami meminta dan mengharapkan serta menghimbau kita menjalankan pemilu ini sebagai pesta. Namanya pesta, itu pesta demokrasi ya, harusnya berjalan secara damai dan gembira. Kalau di di TNI kan juga Panglima TNI yang sekarang Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa sudah membuat satu posko atau pusat pengaduan netralitas TNI. Jadi ya itu yang sudah dilakukan. Jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk agar berjalannya pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai. Cukup? Ya, terima kasih semuanya. Ini detik ya? Detik ya? Ya, pertemuan saya kemarin dengan Presiden Jokowi adalah sebagai Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya sebagai Ketua MIKTA, Forum Konsultasi MIKTA 5 negara, kemudian mengantarkan Ketua Parlemen yang ada di MIKTA Consultation untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Jadi sesi-sesi selanjutnya sebagai Ketua DPR dengan Presiden pasti saya akan banyak bertemu dengan Presiden. Kalaupun nanti kemudian ada sesi yang bukan merupakan Ketua DPR dan Presiden, maksudnya sesi bukan resmi, ya tentu saja kami akan selalu melakukan itu. Buat saya silaturahmi dengan semua pihak itu akan menjadi sangat penting, apalagi di dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu yang akan datang.
kami harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang kemudian melekat kepada kami untuk menjalankan sebaik-baiknya, sehingga rakyat pun bisa melihat bahwa pemimpinnya dalam melaksanakan pesta demokrasi itu memang dilaksanakan dengan baik, kemudian nyaman, kemudian damai, dan tetap menjalankan tugas-tugasnya secara fungsional. Ya, terima kasih. Mbak Puan, satu lagi Mbak. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga, bahwa Pak Ganjar dalam menyampaikan hal itu tentu mempunyai data, dan datanya tersebut itu tentu saja harus ditanyakan juga ke Pak Ganjar seperti apa. Yang saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum sekarang, ke depan, dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, kemudian tidak ada tebang pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan kemudian kita berpikir yang macam-macam lah. Jangan berpikir kita tuh punya pikiran karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pikiran lain macam-macam. Otokritik ataupun kemudian evaluasi tentu saja harus selalu dilakukan untuk Indonesia. Cukup ya? Asik. Mbak Puan, contoh ya. Permisi.